Selamat datang. Oke, kali ini kita akan bedah satu fenomena yang cukup aneh ya di bursa saham kita. Ada sebuah perusahaan yang merugi, tapi harga sahamnya malah meroket. Nah, mari kita dalami kisah transformasi di balik PT Shield On Service atau yang kita kenal dengan kode saham SOSS. Ini dia pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya sebuah perusahaan yang rugi miliaran rupiah, harga sahamnya malah bisa terbang tinggi? Ini paradoks yang mungkin bikin banyak investor garuk-garuk kepala. Tapi di dalamnya ada cerita transformasi bisnis yang penting banget untuk kita pelajari. Yuk kita kupas tuntas. Oke, sebagai investor kan kita harus paham dulu masalahnya sebelum kita lihat solusinya. Jadi SOSS ini sebuah perusahaan outsourcing yang gede banget, waktu itu lagi ada di persimpangan jalan. Bener-bener di titik kritis, di mana mereka butuh sebuah solusi yang drastis. Bisnis inti SOS itu sebetulnya sangat tradisional dan padat karya. Mereka itu penyedia jasa keamanan, cleaning service, dan berbagai layanan sumber daya manusia lainnya. Ya, model bisnis yang sangat bergantung pada banyaknya jumlah tenaga kerja. Nah, disinilah letak masalah utamanya. SOS ini kena dilema klasik. Pendapatannya sih naik terus, tapi kok labanya malah anjlok jadi rugi. Ini pelajaran penting nih buat kita semua sebagai investor. Kalau nggak semua pertumbuhan itu berarti bagus. Coba kita lihat datanya langsung. Pendapatan naik loh dari 1,87 triliun ke 2,04 triliun rupiah di tahun 2025. Sekilas kelihatannya keren kan? Tapi, tunggu dulu. Di saat yang sama, perusahaan ini berbalik dari yang tadinya untung malah jadi rugi bersih 16,1 miliar rupiah. Nah, inilah yang namanya jebakan pertumbuhan kosong. Omsetnya naik tapi cuannya hilang. Biar lebih gampang dicerna, artinya gini, bisnisnya itu nggak efisien. Setiap Rp1 modal dari investor yang masuk, perusahaan ini malah kehilangan hampir 6 sen di tahun 2025. Ini kan bakar duit namanya, bukan menghasilkan duit. Situasi kayak gini jelas nggak bisa dibiarin terus-terusan. Angka-angka ini cuma mengkonfirmasi betapa kritis kondisinya. ROI dan ROE-nya negatif, artinya aset dan modalnya nggak produktif sama sekali. Laba per sahamnya juga minus 20 perak. Ya ini adalah potret sebuah perusahaan yang lagi sakit parah sebelum ada perubahan besar. Lalu, datanglah sang penyelamat, katalis perubahannya. Solusi drastis itu muncul dalam bentuk merger dengan anak perusahaan raksasa keamanan dari Jepang, Alsoko Co. Limited. Ini bukan sekedar transaksi biasa, ini adalah awal dari sebuah era yang benar-benar baru buat SOSS. Prosesnya sendiri terbilang cepat loh, diumumkan Oktober 2025, disetujui pemegang saham di bulan Desember, dan per 1 April 2026, merger ini resmi efektif. Ini menunjukkan sebuah langkah strategis yang dieksekusi dengan sangat tegas. Terus, gimana reaksi pasar? Wah, luar biasa. Investor langsung menyambut berita ini dengan optimisme yang meledak-ledak. Harga sahamnya melonjak sampai mentok batas atas atau auto reject atas cuma dalam 1 hari. Jelas banget pasar melihat ada harapan besar dari aksi korporasi ini. Nah, yang perlu kita perhatikan dari sini adalah perubahan fundamental di struktur kekuasaan. Ini bukan lagi SOS yang lama. LSOK sekarang jadi pemegang saham pengendali dengan porsi kepemilikan sampai 86,5%. Artinya, mereka yang pegang setir, mereka yang menentukan arah perusahaan ke depan. Jadi, apa sih yang dibawa also ke SOS? Banyak banget. Mereka bawa teknologi tinggi kayak drone dan AI, bawa nama besar yang bisa menarik klien-klien multinasional Jepang, tentu saja suntikan dana yang kuat, dan yang paling penting, mengubah model bisnis SOS dari yang tadinya cuma jualan orang, jadi penyedia solusi keamanan terintegrasi berbasis teknologi. Ini game changernya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting buat kita sebagai investor. Kita udah tahu ceritanya, sekarang waktunya kita timbang-timbang. Seberapa besar sih peluangnya dan apa aja resiko yang harus kita waspadai di balik kisah transformasi ini? Mari kita bandingkan. Sisi optimisnya atau bull case-nya, ada potensi margin laba yang lebih tebal dari layanan teknologi, dapat akses ke klien-klien premium, dan dukungan finansial yang kuat. Tapi, di sisi pesimisnya atau bear case-nya, ada tantangan menyatukan budaya kerja Jepang dan Indonesia, ketergantungan tinggi pada klien Jepang, dan satu risiko teknis yang penting banget, likuiditas sahamnya yang rendah. Nah, angka ini adalah salah satu bendera merah terbesarnya. Porsi saham yang beredar di publik atau free float-nya cuma 2,6%. Ini jauh di bawah syarat minimum bursa yang 7,5% loh.
Artinya apa? Saham ini sangat tidak liquid. Gampang banget harganya digoreng atau anjlok tajam tiba-tiba. Volatilitasnya tinggi sekali. Baik, setelah kita membedah semua aspek tadi, dari masalah sampai peluang dan risikonya, sekarang kita coba tarik kesimpulan. Apa artinya semua ini buat kita, para investor yang mungkin lagi melirik saham SOSS? Sebelum kita lihat angkanya, kita harus sepakat dulu soal satu konsep, harga wajar atau fair value. Ini bukan harga yang lagi jalan di pasar ya, ini adalah estimasi nilai intrinsik, nilai asli dari sebuah perusahaan berdasarkan analisis fundamental. Ini patokan kita buat menilai harga sekarang itu mahal atau murah. Nah, ini dia, slide reality check-nya. Coba kita bandingkan. Harga pasar di awal April 2026 itu ada di sekitar Rp895 per lembar. Padahal, menurut penilai independen saat merger, harga wajarnya itu cuma di Rp534. Bahkan nilai bukunya cuma 280-an. Ini jelas menunjukkan kalau harga pasar saat ini sudah jauh banget di atas valuasi fundamentalnya. Dengan kata lain, pasar sedang membayar sangat mahal untuk sebuah ekspektasi masa depan. Jadi, kalau Anda tetap tertarik sama SOS, ini pekerjaan rumah yang harus Anda lakukan. Pertama, pantau ketat laporan keuangan per kuartalnya. Lihat, beneran nggak margin labanya membaik. Kedua, tunggu realisasi janji manajemen buat naikin free float. Dan ketiga, perhatikan apakah ada pengumuman kontrak-kontrak besar baru dari klien multinasional. Inilah bukti-bukti nyata kalau transformasinya berjalan sesuai harapan. Pada akhirnya, pertanyaan ini harus Anda jawab sendiri. Apakah potensi transformasi SOSS menjadi perusahaan teknologi ini sepadan dengan resiko dan harga premium yang sudah ditetapkan pasar saat ini? SOSS memang menawarkan cerita yang sangat menarik. Tapi ingat, kita berinvestasi bukan cuma berdasarkan cerita. Keputusan, seperti biasa, ada di tangan Anda.